teman-teman, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, dan Salam Sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 19. Di sini, kami akan menayangkan video percobaan mengenai modul 4, yaitu Dinamika Bidang Miring. Nah, sebelum lanjut ke penayangan videonya, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Kayla Rahmano Rizka dengan NPM 22077. Nah, untuk perkenalan yang selanjutnya, ikutin terus yuk! Halo Akang Tete semuanya, perkenalkan nama saya Rizky Putra Supriyatna dengan NPM 221063114045. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Egi Chandra Buana dengan 3 digit NPM terakhir 067. Saya di sini berperan sebagai sekretaris kelompok dari kelompok 19. Halo, nama saya Edrico Sendra dengan NPM terakhir 0065. Di sini saya sebagai anggota kelompok 19. Halo, perkenalkan nama saya Adri Sunata dengan 3 digit NPM terakhir 062. Saya di sini sebagai anggota kelompok 19. Halo, nama saya Kupi Manohyudi dengan NPM 2210631140079. Saya sebagai ketua kelompok 19. Halo, nama gue Faris Zalika dengan NPM terakhir 0071. Di sini gue sebagai anggota kelompok 19. Kita melakukan percobaan dinamika bidang miring, kita harus tahu apa yang dimaksud dengan bidang miring. Bidang miring adalah suatu lintasan yang memiliki kemiringan tertentu dan membentuk sudut terhadap permukaan mendatarnya. Prinsip bidang miring banyak diterapkan dalam kegiatan sehari-hari, contohnya pembuatan tangga yang bertingkat atau berkelok. Selain itu, prinsip bidang miring juga banyak diterapkan di berbagai alat dapur dan perkakas, seperti pisau, kapak, ulir pada sekrup, ujung pada obeng, dan sebagainya. Nah, sebelum kita melakukan percobaannya, ada beberapa tujuan dari dilakukannya praktikum fisika modul dinamika bidang miring ini. Di antaranya yaitu 1. Untuk mengetahui bagaimana gaya ini dapat mempengaruhi gerakan benda pada bidang miring. Lalu tujuan yang kedua adalah untuk mengetahui perhitungan akselerasi, kecepatan, dan posisi benda pada saat tertentu. Dan tujuan yang terakhir adalah agar konsep dari bidang miring ini dapat diterapkan pada kehidupan sehari-hari. Alat dan bahan yang digunakan dalam percobaan dinamika bidang miring. Yang pertama ada stopwatch. Stopwatch berfungsi untuk mencatat waktu ketika benda melintasi papan lintasan. Yang kedua ada balok. Balok berfungsi sebagai benda yang akan dihitung percepatan dan kecepatannya ketika melintasi papan lintasan. Bola pada percobaan dinamika bidang miring berfungsi sebagai benda kedua yang akan dihitung kecepatan dan percepatannya pada lintasan kayu dan lintasan triplek. Busur pada percobaan dinamika bidang miring berfungsi untuk mengukur sudut kemiringan pada papan lintasan. Selanjutnya, alat dan bahan yang keempat, yaitu triplex. Kegunaan dari triplex pada dinamika bidang miring ini sebagai bahan lintasan uji, menentukan nilai percepatan dan kecepatan benda, dengan kemiringan 25 derajat dan 40 derajat. Selanjutnya, alat dan bahan yang kelima, yaitu kayu. Kegunaan dari kayu pada dinamika bidang miring ini sebagai bahan lintasan uji, menentukan nilai percepatan dan kecepatan benda, dengan kemiringan 30 derajat dan 45 derajat. Pada percobaan dinamika bidang miring dengan papan lintasan triplek dengan kemiringan 25 derajat, dilepaskan bola dan balok yang menghasilkan catatan waktu tertentu. Selanjutnya,
Pada papan lintasan triplek dengan kemiringan 40 derajat, dilepaskan bola dan balok yang menghasilkan catatan waktu tertentu. Selanjutnya yaitu percobaan bidang miring pada lintasan kayu. Yang pertama, ada lintasan kayu dengan kemiringan 30 derajat dari dasar, dilepaskan bola dan balok menghasilkan catatan waktu tertentu. Yang kedua, ada lintasan kayu dengan kemiringan 45 derajat dari dasar, dilepaskan bola dan balok menghasilkan catatan waktu tertentu. Setelah percobaan dilakukan, pada setiap papan lintasan dan derajat kemiringannya masing-masing, catatlah waktu yang dibutuhkan bola dan balok untuk melintasi papan pada lembar data pengamatan. Ada 3 rumus perhitungan yang digunakan pada percobaan dinamika bidang miring, yaitu koefisien gesek statis, kecepatan, dan percepatan.